لله الذي أمرنا بالاتحاد وجعل لنا إندونيسيا خير الوطن وأحسن البلاد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير الهاد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الميعاد. أما بعد. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. 17.000 pulau besar dan kecil membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Terangkai indah laksana Zamrud Katulistiwa membentuk wilayah kedaulatan sebuah bangsa bernama Indonesia. Dihuni lebih 270 juta jiwa, terdiri atas 714 suku bangsa dengan 1.100 bahasa daerah yang beraneka, adat budaya tak terbilang jumlahnya, serta 6 keyakinan agama yang berbeda adalah realitas keberagaman yang menjadi kekayaan tak ternilai bagi negeri tercinta. Realitas kebinekaan tersebut di satu sisi menjadi modal besar kekuatan bangsa, tapi di sisi lain berpotensi menjadi biang kehancuran dan sumber malapetaka. Hal ini bukannya tanpa alasan. Belajar dari Afghanistan, sebuah negara yang hanya memiliki 7 suku saja, hingga saat ini terus dirundung nestapa perang saudara yang telah menelan ribuan korban jiwa dan menyisakan kehancuran yang sia-sia karena tidak mampu mengelola perbedaan yang hanya sedikit saja jumlahnya. Berangkat dari prolog tersebut, perkenankanlah kami menyampaikan sebuah uraian syarhil Quran yang berjudul Merawat Keberagaman sebagai Tonggak Kekuatan Bangsa, dengan rujukan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya من ذكر وأنثى
dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh telah kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa, dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, Imam Al-Qurtubi menyebutkan salah satu riwayat tentang asbabun nuzul ayat ini. Dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa pada peristiwa Fathu Makkah, Rasulullah menyuruh Bilal bin Rabah untuk melantunkan azan di atas Ka'bah. Melihat hal tersebut, Haris bin Hisham berkata mengejek, apakah Muhammad tidak menemukan lagi orang yang mengumandangkan azan selain si gagak hitam itu? Atas ungkapan rasis dan diskriminatif tersebut, turunlah ayat suci ini. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, ayat ini menjadi landasan teologis untuk hidup harmonis dalam keberagaman. Bahwa manusia diciptakan dalam realitas yang beragam, beraneka suku bangsa, berlainan ras dan warna, berbeda adat budaya dan tutur bahasa, adalah sebuah keniscayaan sunnatullah. Semua keberagaman itu hadir untuk satu misi universal, lita'arafu, agar manusia saling mengenal, bukan saling menjegal, agar manusia saling memahami, bukan saling menghakimi, agar manusia saling mengasihi, bukan saling memusuhi. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Hal ini sejalan dengan penafsiran Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab Safwatut Tafasir ketika menafsirkan lafaz lita'arafu, ay liyahsula bainakum at-ta'arufa wat-takalufa lat-tafakhur wat-takhaluf, untuk mewujudkan kondisi saling memahami dan mengayomi dalam damai, bukan saling berbeda dan saling bertikai. Dalam realitas historis, konsep lita'arufu inilah yang menjadi pondasi kegemilangan Rasulullah berjaya membangun harmoni peradaban masyarakat Madinah yang terdiri dari bermacam agama dan kabilah. Dengan ideologi lita'arufu yang dijabarkan dalam piagam Madinah, tatanan kehidupan masyarakat yang plural saat itu bisa berlangsung harmonis dalam damai, penuh kerukunan dan kasih sayang, toleransi dan keadilan, bersamaan hak dan kesetaraan, saling menghargai, menghormati, dan saling melindungi. Dalam konteks keindonesiaan, ayat ini seolah menggambarkan eksistensi bangsa kita secara tepat dan akurat. Secara faktual, keberagaman telah menjadi kode genetik kita sebagai sebuah bangsa. Hebatnya, semua keberagaman yang ada justru menjadi tonggak kekuatan dan perekat keutuhan bangsa. Apa rahasia di balik semua itu? Sebagai sebuah bangsa, kita selalu berhasil menjabarkan konsep lita'arufu sesuai kondisi zaman dalam pusaran sejarah.
Di era perjuangan kemerdekaan, para pemuda lintas etnik dan agama telah menjabarkannya dalam satu ikatan suci. Sumpah Pemuda, sumpah sakral bersama atas nama Indonesia yang berhasil menyatukan aneka perbedaan dan keberagaman demi sebuah cita-cita kemerdekaan bersama. Di masa awal kemerdekaan, penjabaran konsep lita'arofu dituangkan pada rumusan dasar negara dan konstitusi bangsa Indonesia. Para pendiri bangsa ini telah bersepakat menghadirkan negara untuk memayungi semua, menjadikan Pancasila sebagai pengayom bagi seluruh anak bangsa, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai ikrar bersama. Unity and diversity, tetap teguh bersatu meski berbeda-beda. Dewan Hakim yang mulia, hadirin wal hadirat yang berbahagia, kita Indonesia sudah menapaki jalan panjang perjuangan merawat kebinekaan. Kita telah meniti badai sejarah, melewati aneka tantangan yang silih berganti, menguji ketahanan dan keutuhan kita sebagai sebuah bangsa. Namun kita selalu lulus uji bersama, memenangkan Indonesia karena kuatnya kesadaran persatuan di dalam jiwa. Akan tetapi, dalam satu dasawarsa terakhir ini, kita tengah menghadapi fase ujian terberat dalam perjuangan menjaga dan merawat kebinekaan. Serbuan berbagai kepentingan ideologi asing sangat gencar merongrong ideologi dan menggerogoti sendi-sendi kedaulatan bangsa, menunggangi berbagai kepentingan politik sektarian, memanipulasi doktrin luhur agama, membenturkan keragaman antar suku bangsa untuk mempertajam perbedaan-perbedaan yang ada. Berbagai bentuk provokasi dan adu domba dihembuskan. Sentimen primordial kesukuan dan hasutan rasis terus digaungkan. Narasi kebenaran sepihak atas nama agama direproduksi berulang-ulang. Benih-benih perpecahan terus disulut lewat produksi massal hoax dan ujaran kebencian. Bangsa ini seperti digiring ke dalam sebuah skenario pertikaian besar antara sesama anak bangsanya sendiri. Semua itu jika tidak segera diakhiri, kelak akan menjadi sebuah luka sejarah, kelak akan menjadi sumber kehancuran negeri yang akan ditangisi oleh anak cucu di kemudian hari. Untuk meredam semua ancaman buruk itu, kita harus segera bertindak bersama, merumuskan ulang konsepsi lita'arofu dalam konteks Indonesia saat ini. Setidaknya ada 3 hal upaya penting yang harus segera dilakukan agar kebinekaan kita tetap kokoh terjaga. Pertama, setiap anak bangsa harus menghidupkan lagi nilai-nilai ideologi Pancasila sebagai jati diri bangsa yang menyatukan aneka perbedaan. Karena pada hakikatnya Pancasila digali dari berbagai kearifan budaya Nusantara sekaligus akumulasi nilai-nilai sakral semua agama yang ada di Indonesia. Yang kedua, setiap anak bangsa harus memperkuat kembali simpul-simpul persamaan dari setiap komponen keberagaman. Kita harus segera duduk bersama, mendialogkan perbedaan untuk menemukan nilai persamaan sebagai komitmen bersama menjaga Indonesia. Setiap suku bangsa,
Setiap komunitas adat budaya, setiap pemeluk ajaran agama harus menggali dan menemukan kembali nilai-nilai luhur yang dimilikinya dan menyatukannya atas nama kita, Indonesia. Dan yang ketiga, setiap anak bangsa harus menghidupkan dan menguatkan lagi rasa kepemilikan terhadap negeri ini. Rasa memiliki Indonesia harus tetap kokoh terpatri di dalam jiwa. Cinta tanah air harus tetap nyala berkobar di dalam dada. Kita wajib mencintai Indonesia dengan merawat kebinekaan yang ada agar tenunan kebangsaan kita tidak terkoyak persatuannya. Dengan komitmen cinta tanah air, maka setiap anak bangsa akan selalu merasa terpanggil untuk mengawal kedamaian, merawat kedaulatan, dan mempertahankan keutuhan negeri tercinta. Mencintai tanah air adalah tauladan yang diajarkan para nabi, sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang bermunajah memohon kebaikan untuk negerinya. Doa tersebut diabadikan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 35. Wa idh qala Ibrahim Rabbi ja'al hadzal balada amina. Rabbi ja'al وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. صدق Allahul Azim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya." Dewan Hakim yang mulia, hadirin wal hadirat yang berbahagia, Imam Tahir Ibnu Asyur dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir menyatakan bahwa doa dalam ayat ini juga diucapkan oleh seluruh nabi atas negerinya masing-masing. Doa yang merupakan manifestasi cinta para nabi terhadap negerinya. Marilah bersama mengaminkan doa Nabi Ibrahim tersebut. Kita perbanyak mengulang-ulang doa ini sembari terus berusaha menjaga dan merawat kebinekaan yang ada sebagai tonggak kekuatan dan pilar penyangga negara kesatuan Republik Indonesia. Mari terus berusaha bersama menguatkan komitmen cinta menjaga NKRI tercinta. Tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh kehilangan cinta terhadap negeri ini. Apapun yang terjadi, NKRI harga mati, NKRI sampai mati. Wallahul musta'an. Wassalamu alaikum.